balik lagi sama gua Arya. Dan seperti biasa, sekarang gua mau review film Lebaran yang akhirnya tayang lagi di tahun ini ya. Setelah tahun lalu kan kita nggak nonton film Lebaran sama sekali ya, gara-gara bener-bener lockdown. Tapi sebelumnya mohon maaf lahir batin dulu buat yang nonton Snacktrip. Selamat liburan, enggak kali ya, udah pada, nggak liburan kali ya, udah pada masuk kali sekarang ya. Dan gue juga mau minta maaf nih buat para orang-orang yang ada di balik film thriller yang baru aja gue tonton kemarin, yang berjudul Tarian Lengger Maut ya. Karena ini adalah film thriller yang kalau dilihat dari trailernya seperti menjanjikan gitu ya, bikin penasaran banget gitu ya. Apalagi ini datang dari Visinema Pictures gitu, yang notabene mereka itu hobinya bikin film drama percintaan gitu ya, yang udah tidak bisa diragukan lagi lah kualitasnya ya. Jadi pas ada embel-embel thriller, gila, wah itu udah langsung lah gua kayak ekspektasi gua harus nonton ini film gitu ya, karena datang dari Visinema Pictures dan kalau nggak salah ada Enigma Pictures juga. Jadi gua nggak ngerti nih ini bentuk kerjasama atau seperti apa gitu ya. Mungkin Visinema sebagai distributornya dan Enigma Pictures yang memproduksinya, maybe, nggak tahu kayak gimana. Film ini juga disutradarai oleh orang yang namanya baru gua denger ya, namanya Yongki Ongestu, dan naskahnya ditulis oleh Natalia Utama. Ini benar-benar sebuah perjudian ya, karena lu bikin film thriller yang oke di Indonesia itu susah, jarang. Coba sebut film thriller apa yang kira-kira keren di Indonesia. Pasti kalian akan menjawab film-filmnya Joko Anwar. Tarian Lengger Maut bercerita tentang seorang dokter psikopat bernama Dr. Jati Arya Permana, namanya sama lagi ya, yang diperankan oleh Reval Hadi. Dan dia ini ceritanya adalah dokter yang suka mengambil jantung orang. Dan si dokter ini akhirnya pindah ke suatu kampung yang bernama Pagar Alas. Nah, di kampung ini si Dr. Jati mulailah untuk mencari korban-korban baru. Tapi tak sengaja dia bertemu dengan seorang penari lengger yang diperankan oleh Della Dartian ya. Ketika Dokter Jati di kampung Pagar Alas mulai membunuh korban-korbannya, kan ekspektasi kita pasti berpikir, wah, si penari lengger ini yang diperankan Della Dartian ini mungkin bisa jadi kunci gitu, gimana caranya dia bisa menghentikan si Dokter Jati ini gitu. Jadi sepanjang film itulah harapan yang gue simpen gitu ya. Tapi seiring film berjalan, nggak ada jawaban itu gitu. Sampai ending pun gue sampai bingung. Jadi gini doang gitu. Kita ngelihat di sini Dokter Jati dengan enaknya membunuh satu persatu warga di kampung Pagar Alas, sementara Della Dartian dengan enaknya gitu menari lengger dengan gemulai. Emang oke sih tariannya, emang bagus gitu ya. Della Dartian tidak bisa diragukan lagi lah ya, emang aktingnya oke juga gitu. Tapi korelasi antara dua karakter ini tuh gue kayak nggak ngeliat aja gitu. Jadi gue pikir itu bakal ada sebuah interaksi yang sering gitu antara si Reval Hadi sama Della Dartian di sini, tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu. Mereka itu cuman kayak saling tatap-tatapan, saling menyapa, itu pun kayak cuman sekali dua kali gitu. Dan yang paling menarik adalah ketika film ini mulai berjalan sampai tengah-tengah gitu ya, gue udah nunggu-nunggu nih, karena di tengah-tengah itu kayak harusnya konflik mulai di-trigger di sini gitu ya. Tapi ternyata nggak ada cuy sama sekali gitu ya. Dokter Jati di sini ngebunuhin orang gitu ya dengan entengnya, nggak ada tindakan sama sekali dari satu pun warga kampung di situ. Pak Kades mana, Pak Lurah mana, itu nggak ada apapun, nggak ada reaksi apapun. Dan gue tuh berpikir, gila, lama-lama kalau gini bisa habis nih warga kampung. Ini mah bukan psikopat lagi, ini mah genosida, gila. Lu bisa ngabisin satu kampung satu-satu dibunuhin gitu kan. Bahkan di tengah film ada adegan yang gue pikir ini bakal jadi start dari konfliknya gitu ya, karena si Dokter Jati ini kan suka ngebuang mayatnya malam-malam gitu ke sungai. Dan ada satu momen di mana si Della Dartian sebagai penari lengger harus menjalankan ritual di sungai pada malam itu juga gitu ya. Gue pikir di sini Della Dartian itu bakal jadi saksi mata gitu, atau dia bakal jadi satu orang yang tahu rahasia kalau ternyata yang suka bunuh-bunuhin orang di kampungnya itu adalah si Dokter Jati. Tapi enggak cuy, di sini tuh cuman diliatin si Della Dartian ngedenger suara mayat jatuh ke air gitu. Tapi setelah itu tuh kita nggak dikasih kelanjutannya dari adegan itu tuh. Ya udah, dua karakter itu maunya digimanain gitu. Nah, di film ini tuh gue nggak dapet aja gitu dua karakter ini tuh gitu. Nggak kayak hubungannya si Jodie Foster sama si Anthony Hopkins gitu di film Hannibal misalkan ya. Jadi kayak dua karakter ini tuh kan bener-bener kayak bonding. Ini kayak polisi sama psikopat gitu. Jadi kayak mereka ini saling membutuhkan tapi juga saling membenci gitu. Nah itu tuh di sini tuh nggak kelihatan gitu. Gue kayak pengen ngelihat
dua karakter yang seperti itu gitu, tapi di sini nggak dapet aja, nggak ngerti kenapa gitu. Menyedihkan lagi adalah durasi film ini tuh 71 menit cuy, bayangin 71 menit. Hal itu mungkin yang bikin jadi kayak backstory film ini tuh bener-bener kayak kopong aja gitu. Bahkan di sini ada adegan flashback si Dokter Jati gitu ya, yang gua asumsikan oh mungkin alasannya itu dia jadi seorang psikopat sekarang gitu ya. Tapi itu tidak menjelaskan apa-apa anjir, bahkan adegan flashbacknya itu sampai diputar 2 kali gitu ya. Di awal sama kayak di pertengahan. Ya udah, lu mau ngeliatin adegan flashback dia 2 kali itu buat apa gitu? Kayak nggak ada gunanya. Karena nggak nambah apapun gitu ke karakternya si Dokter Jati. Dan Dokter Jati kan di sini suka mengambil jantung korban. Ini pun gua nggak pernah dapet gitu ya, gimana cara dia milih korbannya gitu. Karena di sini dia kayak random, bahkan anak kecil pun, anak SD, dia sikat gitu ya. Kalau lu sering nonton film thriller, nonton film psikopat, nonton film serial killer, pasti kan ada lah pattern, pola, atau apa gitu. Karena di sini dilihatin Dokter Jati bukan pertama kali ya melakukan kegiatan bunuh-membunuh ini gitu. Pas di endingnya itu, si Dokter Jati mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Karena dia bilang ini semua gara-gara kamu, sambil nunjuk ke si Della Dartian ya, yang penari lengger itu ya. Kenapa gara-gara dia? Itu pun gua nggak tahu cuy. Karena Della Dartian bikin jantungnya berdebar kencang gitu. Terus gara-gara itu dia merasa oh gua lemah gitu karena gua berdebar kencang jantung gua gitu. Nah itu tuh nggak pernah ada, kita nggak pernah tahu gitu. Kalau gitu berarti dia ngebunuhin orang-orang lain adalah karena jantungnya berdebar kencang juga. Nah itu indikatornya dari mana berdebar kencang? Emang orang lagi sakit, siapa tahu emang jantungnya berdebar kencang kan? Della Dartian yang gue pikir bakal punya sesuatu gitu untuk menutup cerita ini tuh nggak ada aja gitu. Pingsan, dibawa ke Dokter Jati, diperiksa di sana, disuruh nginep di sana gitu ya. Jadi gue pikir itu bakal karena apa ya, tapi karena dia kecapean aja nari gitu. Dan pas sudah di sana, Della Dartian bangun dan sadar kalau dia ada di rumahnya si Dokter Jati. Dan dia pun langsung masuk ke ruangan sebelahnya, di mana ruangan tersebut menyimpan jantung korban-korbannya dari Dokter Jati. Ya Allah, ini psikopat yang paling gampang banget ditebak cuy, asli. Kalau lu pernah nonton film thriller, psikopat atau apapun, lu pasti tau lah, mereka itu kalau nyimpen trofi pembunuhan itu pasti di suatu tempat yang bener-bener terjaga banget. Kalau ini tuh Della Dartian masuk ke ruangan sebelahnya yang tidak dikunci rapat-rapat ya, dibuka aja, terus udah ada lemari lengkap dengan jantung-jantung yang ada di dalam toples. Terus di situ ada foto korbannya lengkap juga, gila di pinggirnya. Kata gue langsung aja akte kelahiran biar lengkap gitu semua ya, data biodata gitu ya sama CV. Maksud gue tuh kayak gila men, semudah itu gitu ya. Bahkan lu kalau ngelihat orang pada mati gitu ya di kampung, ini polisi kemana gitu cuy? Ini mereka tuh nggak hidup di zaman batu cuy. Di sini udah nggak inilah, udah nggak masuk aja gue ke filmnya gitu ya. Meskipun dia memberi gue dengan sinematografi yang menarik gitu ya, teknis yang emang oke lah gue bilang di sini gitu ya untuk sebagai film thriller, apalagi shoot malamnya gitu ya, permainan cahayanya gitu ya, mainin lightingnya juga bagus malam-malam, mainin siluet gitu banyak banget gitu. Cuman dari segi cerita ini tuh wow, gila men. Ini tuh kayak film thriller, tapi naskahnya itu baru draft pertama gitu. Jadi kayak yang emang udah gua nulis nih naskahnya, tapi udahlah nggak usah dibaca, langsung lah kita syuting gitu ya. Jadi kayak bener-bener kentang aja gitu. Cobalah ya kalau bikin film thriller itu sering-sering juga lah nonton film thriller yang lain ya, biar tahu gitu ya. Agak-agak diperbanyak lagi ininya, apa namanya, risetnya gitu ya. Idenya menarik, gagasannya menarik, tapi eksekusinya wow sekali gitu. Jadi tolonglah, ini film harusnya bisa lebih oke dari yang bisa dibayangkan. Skornya adalah berapa ya? 4 lah ya. Tadinya gue mau ngasih 5 gitu ya, tapi ketika dipikirin lagi tuh kayak apa yang terjadi gitu sama karakter-karakter yang ada di film ini gitu ya. Apa yang terjadi dengan adegan flashback yang harus ada 2 kali gitu ya, tapi nggak bikin pengaruh apa-apa gitu ya. Apa yang terjadi sama orang-orang di kampung pagar alas gitu ya, nggak berani manggil polisi atau nggak berani manggil apa kek, dukun gitu ya, untuk apa gitu, untuk nyantet si Dokter Jati gitu ya. Coba lagi lah next time ya, dan kalau mau bikin film thriller atau apalagi coba konsul lagi ke orang-orang yang udah sering bikin thriller, itu aja sih. Baiklah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan juga follow IG-nya Cinecrip. Dan seperti biasa, kita ketemu lagi di review film-film selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!